Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran animasi yang disusun oleh kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan Anissa Febriana, Gayo Setlian, dan juga Syakila Nurhadi. Apa aja sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Yang pertama ada garis tegak lurus, yang kedua garis sejajar, yang ketiga geometri Euklidian, yang keempat garis sejajar dan sudut bersuplemen, yang kelima garis sejajar dan sudut kongruen, yang keenam ada pembuktian tidak langsung. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait postulat dan teorema. Apa sih postulat dan teorema ini? Postulat dan teorema adalah sifat-sifat yang bisa kita gunakan nanti untuk membuktikan dan sebagainya. Nah, siapkan alat tulis kalian ya, jangan lupa untuk dicatat. Yang pertama ada teorema 2.1.1. Dari satu titik yang berada di luar garis tertentu terdapat tepat satu garis tegak lurus terhadap garis tersebut. Teorema 2.1.2, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang berseberangan dalam kongruen. Postulat 10, melewati sebuah titik di luar garis, ada tepat satu garis sejajar terhadap garis tersebut. Nah, selanjutnya ini ada teorema 2.1.3 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang berseberangan luar adalah kongruen. Dan ada lagi teorema 2.14 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut yang berdekatan saling bersuplemen. Dan yang terakhir yaitu postulat 11 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, sudut-sudut yang sehadap kongruen. Selanjutnya, definisi garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis berpotongan yang membentuk sudut-sudut yang kongruen, dan sudut-sudut tersebut sebesar 90 derajat. Kemudian, apa itu garis sejajar? Kedua garis saling sejajar ketika kemiringan dari dua garis sama dan perpanjangan dari garis tersebut tidak akan bertemu. Selanjutnya, pengertian geometri Euklidian. Dalam geometri, bidang memiliki pengertian permukaan datar dua dimensi yang terdiri dari yang menghubungkan titik dan sudut bidang tersebut. Selanjutnya, apa sih garis transversal itu? Garis transversal adalah garis yang memotong dua atau lebih garis lain pada bidang yang sama. Lalu sudut-sudut yang terbentuk yang diapit oleh garis yang dipotong oleh garis transversal disebut sudut interior atau sudut dalam. Pada gambar di samping yang termasuk sudut interior adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan sudut-sudut yang berada di luar garis yang dipotong garis transversal disebut sudut eksterior atau sudut luar. Pada gambar yang termasuk sudut eksterior adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian, dua sudut dalam yang memiliki titik sudut berbeda dan saling berseberangan sisi atau berada di sisi yang berlawanan disebut berseberangan dalam. Sebaliknya, sudut luar yang memiliki titik sudut berbeda dan berseberangan sisi disebut dengan sudut yang saling berseberangan luar. Kedua sudut ini apabila berada di garis sejajar yang dipotong garis transversal memiliki sifat saling kongruen. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi garis sejajar dan sudut yang kongruen. Di sini kita ada teorema dan postulat yang akan menjadi pedoman kita untuk mengerjakan contoh-contoh soal nanti yang akan diberikan di materi ini. Yang pertama yaitu teorema 2.1.2 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Postulat 11 yaitu, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Sama ya, ini bunyinya sama teorema 2.1.2. Dan yang terakhir yaitu teorema 2.1.3 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut luar berseberangan adalah kongruen.
Oke, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Di sini pada gambar sudah diketahui garis L sejajar M yang dipotong oleh garis transversal V, serta kita ketahui sudut satunya sebesar 117 derajat. Lalu untuk soal yang 1A ditanyakan berapa besar sudut 2. Kita lihat dulu nih teman-teman, apa sih relasi atau hubungan dari sudut 2 dan sudut 1. Nah, karena mereka saling berdekatan atau bertetangga, maka mereka memiliki sifat jika keduanya dijumlahkan hasilnya 180. Untuk mencari besar sudut 2, kita bisa mengkurangkan 180 dengan besar sudut 1, sehingga besar sudut 2 adalah 63 derajat. Berikutnya bisa kita lihat pada soal B yang ditanyakan adalah sudut 5. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, sudut 1 dan sudut 5 itu menghadap ke arah yang sama, dan pada sifatnya sudut-sudut yang saling sehadap besarnya sama atau kongruen, sehingga besar sudut 5 sama dengan sudut 1 yaitu 117 derajat. Berikutnya kita bisa lihat sudut 4 nih yang dicari. Sudut 4 dengan sudut 1 hubungannya apa ya? Nah, pada gambar terlihat nih sudut 4 itu saling bertolak belakang dengan sudut 1. Seperti yang kita ketahui, sudut-sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama alias kongruen, sehingga besar sudut 4 adalah 117 derajat. Kemudian yang terakhir pada soal D kita tanyakan besar sudut 8. Nah, kita lihat nih teman-teman hubungan dari sudut 8 dan sudut 1. Mereka kan sama-sama sudut eksterior yang berbeda titik sudut dan berada di sisi yang saling berlawanan, sehingga bisa kita tentukan sifatnya itu saling berseberangan luar, sehingga besar sudut 1 dan besar sudut 8 itu sama, yaitu 117 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal pembuktian teman-teman. Di sini kita diberikan garis A sejajar garis B dipotong garis transversal K. Kemudian diminta membuktikan bahwa besar sudut 3 kongruen dengan besar sudut 6. Langkah pertama kita tuliskan dulu teman-teman apa yang kita ketahui. Nah, statementnya itu apa yang kita ketahui dan alasannya diberikan atau diketahui. Selanjutnya kita bisa tuliskan besar sudut 2 kongruen dengan besar sudut 6. Untuk alasannya sendiri itu karena mereka saling sehadap atau menghadap pada arah yang sama. Kemudian besar sudut 3 kongruen dengan besar sudut 2. Untuk alasannya karena besar sudut 3 dan sudut 2 itu saling bertolak belakang. Kemudian kita menggunakan sifat transitif teman-teman. Sudut 3 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 6, sehingga sudut 3 kongruen dengan sudut 6 terbukti. Oke, lanjut lagi teman-teman ke soal pembuktian ya. Di sini kita diberikan suatu garis TV dan garis WY saling sejajar dipotong oleh garis transversal RS. Kita diminta untuk membuktikan sudut 1 dan sudut 3 saling bersuplemen. Nah, seperti yang tadi, langkah paling awal itu kita tuliskan yang kita ketahui teman-teman. Garis TV sejajar WY dipotong oleh garis transversal RS. Kemudian sudut 1 itu kongruen 2. Ada yang tahu nggak nih kenapa? Ya, betul banget karena saling berseberangan dalam. Selanjutnya bisa kita lihat sudut WXY itu garis lurus sehingga besarnya 180 derajat. Nah, sudut WXY ini dibentuk oleh sudut 2 dan sudut 3, atau bisa kita sebut juga besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 sama dengan besar sudut WXY. Lalu besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 sama dengan 180 derajat dari besar WXY tadi. Nah, kita pakai sifat transitif karena sudut 2 kongruen dengan sudut 1, sudut 2-nya kita ganti pakai sudut 1. Sehingga besar sudut 1 ditambah besar sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut 1 dan sudut 3 saling bersuplemen. Nah, berikutnya ini kita berikan contoh soalnya ya, yaitu diketahui sudut RUV yang bernilai X plus 4 dikali X min 3 dan sudut WXS yang bernilai X pangkat 2 min 3. Dan ditanya nilai X-nya. Nah, kita ketahui ya, kita ingat yaitu menggunakan teorema yang garis sejajar jika dipotong garis transversal, sudut yang berseberangan luarnya besarnya sama. Maka sudut RUV dan sudut WXS itu besarnya sama, sehingga kita dapat tuliskan X plus 4 dikali X min 3 sama dengan X kuadrat min 3. Selanjutnya dioperasikan X kuadrat plus X min 12 sama dengan X kuadrat min 3. Kemudian itu kan X-nya bisa dihilangkan, yaitu tinggal X min 12 sama dengan X sama dengan min 3. Lalu kita substitusikan, yaitu nilai 12-nya itu jadi plus, jadi min 3 ditambah 12 sama dengan 9. Lanjut, yaitu ini materinya agak sedikit berbeda.
materi ini itu seperti pembuktian-pembuktian. Nah, yang pertama ini kita bahas pembuktian tak langsung. Diberikan simbol P panah Q itu dibaca jika P maka Q. Kemudian lagi diberikan simbol negasi P itu dibaca negasi P atau bukan P. Terus yang ketiga itu juga negasi Q negasi Q maka negasi P dibaca negasi Q maka negasi P. Nah, biar lebih pahamnya, ini diberikan contoh ya. Terdapat pernyataan, jika Mat membersihkan kamarnya, maka dia pergi menonton. Mat membersihkan kamar itu kita simbolkan dengan P. Mat pergi menonton, kita simbolkan Q. Maka muncul pernyataan yaitu, Mat tidak pergi menonton, kita simbolkan negasi Q. Nah, yang di bagian sebelah kiri itu pengoperasiannya. Nah, yang sebelah kanan itu pengerjaannya jika disuarakan. Maka berbunyi, jika Mat membersihkan kamar, maka ia pergi menonton. Mat tidak pergi menonton, maka ia tidak membersihkan kamar. Nah, dan ini pernyataan ini tuh disebut dengan kontraposisi. Nah, mungkin cukup itu aja ya materinya untuk hari ini, untuk video ini. Jika ada kata-kata salah dari kami, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa menambah ilmu untuk kalian semua yang menonton. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. See you next time.